People just don't want to read yeah. history anymore. Oke. Like mungkin kalau misalnya lo meluangkan waktu untuk baca sebuah buku sejarah dan kita melihat kolonisasi lah di Indonesia, jangan jauh-jauh di Indonesia aja. Zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang menyerang. How can we go so far without being able to know these things? Kita tuh kebanyakan TikTok lah atau kebanyakan dansa-dansa. Soalnya kan mereka kan datang World War II, Perang Dunia Kedua, itu mereka datang ada beberapa yang kita ngomong Ashkenazi Jew, right? Which is Russian, Polish, itu kan bule, bro. Iya bro. Yeah, bro. Bule datang ke Palestina like, what's up, bro? I'm part of this land. You're white. Aku pernah diajarin sama seseorang gini, kalau kamu pergi ke satu tempat, makan makanan setempat, itu akan membuat kamu sehat. Belakangan ketika aku belajar tentang baca-baca lah tentang mikrobiologi, ternyata mikrobiom itu tergantung dengan makanan apa yang kita makan di tempat itu. Betul. Jadi kalau sagu ya makan sagu, dia bisa sehat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu ngomong ke situ tuh? Emang kenapa wajahnya wajahnya nggak kelihatan kayak muslim? Justru gue selalu nyalamnya yang udah tahu udah pasti bukan muslim. Lihat responnya gimana gitu. Ini kan kita lagi mau press release. Kita lagi bentuk band. Ya betul. Bentuk band. Kalau ini golongan orang-orang radikal. Sebelah kanan penjual. Ustadz Felix tuh suka kayak gitu. Nggak, langsung di framing. Saya kasih tahu ya, pasokan senjatanya dari Ustadz Felix. Loh. Mamat Gansyo. Itu untuk mendukung radikalisme Ustadz Felix. Dia juga baru sadar tentang radikal-radikal itu kan, Ujus? Baru. Jadi coba jelasin lagi Ustadz Felix itu nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 1 Habib Rizik. Nomor 3 Abu Bakar Bashir. Oh justru Ustadz di atas ngeruki. Pesantren ngeruki. 2 aku. Makanya. Iya. Kolaborasi sangat luar biasa kan? Ini tuh in a way kita semua di-influence buat menjadi radikal semua. Iya. Tapi benang merah di sini soalnya gue kan nge-stalk kan dari 2 narasumber hari ini. Yang benar-benar aku senang banget serius. Aku senang banget. Ada Michelle dan ada Mamat. Aku senang banget pada hari ini. Double M. Iya. Gokil, gila. Double Michelle M dan Mamat. Terus di caption bio-nya ada tentang manusia atau kemanusiaan. Humanitarian, culture, apa tadi asimilasi. Ini nih jadi bagaikan ini ya, bingkai-bingkai putih di tembok hitam gitu. Tiga orang. Anda di sini mau bilang tai cicak juga bisa gitu Anda kan. di sini minoritas. Kalau tai cicak kan putihnya ujungnya hitam kan. Iya, kan gini nih. Oh iya ya. Iya. Kotoran cicak tuh kan. Iya. Ya begini nih. Bener juga ya. Hitam kecil nih. Show ini lumayan kayak stand up comedy ya. Dan aku salah satunya aku senang banget hari ini dapat dari Michelle. Ya. Namanya Makmul. Apa ini namanya? Makmul. M juga makanya. M juga. Nanti Mamat harus coba sih buka puasa pakai ini. Oke. Kita kan masih ada waktu sebelum buka puasa. Masih ada waktu setengah jam lah. Mulai 53 menit. 53 menit, makanya mulai dari intro dulu dong tentang kenapa kalian kira-kira siap untuk dicap radikal kayak kita. No, I think Michelle is it radical to care about humanity? Asik. Yeah, that's a good question. Emang radikal peduli sama kemanusiaan? Nah, itu dia. What's your definition of peduli kemanusiaan? Justice for all. If you're gonna treat me poorly, kayak ya kalau misalnya kita ngomong kemanusiaan, kalau misalnya lu Kristen, gua Islam, kita makan bareng nggak usah apa ya berantem. You know what I mean? Saling respect aja. Karena orang suka you can say it in English if you want. I do because I'm like I'm so sorry guys. Like whenever I speak bahasa, I'm like it's okay. No, it's okay. We talk to you in Indonesian, then you can reply in English. Please put subtitles. Yeah. No problem. I'm so sorry. Because you're very. Bukannya gue bahasa Inggris, cuman gue setiap kali ngomong bahasa Indonesia tuh harus diterjemahin dulu di otak gue, terus keluarnya tuh jadinya aneh. Iya. Makanya saya ada momen lihat desain rumah tadi kan. Oh iya. You can do it in English. Please in English. Pokoknya when we're talking about humanity, I just feel like it should be fair for all. If you're gonna be talking about
hate on one side, killing on one side, then you should be talking it on the other side too. Yeah. Let's just make it fair-fairan aja. Oke. Karena orang tuh suka lupa. Sekarang isu-isu sosial tuh selalu di-write untuk politik, geopolitik, untuk kebutuhan private sector, untuk kebutuhan apa. Tapi mereka tuh suka lupa aspek ya, we're all just human. Kadang kita dipionin untuk campaign apalah, untuk diseret sebagai apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya kemarin ya itu topik yang kita nggak boleh bahas sebenarnya hari ini, tapi nggak apa-apa dibahas dikit-dikit. Ya. Berarti pertanyaan pertamaku pada Michelle ini apa ya, semacam kayak sebuah keanehanku yang pribadi aku harus sampaikan kepada Michelle. Bagiku sih kayak benar-benar aneh sih. Nanti keanehan juga ada pada Mas Mamat sih. Bagiku benar-benar aneh ada orang influencer yang dia harus risk semua untuk bahas tentang sesuatu yang orang nggak mau bahas banyak. Dan bukan hanya itu, tapi Michelle kan punya keahlian masak ya. Lalu kemudian Michelle mau banget untuk kayak ngasih tahu orang-orang tentang masakan-masakan yang ada di Palestina gitu kan ya. Lalu kemudian masakin buat orang-orang sampai kasih tahu ini loh secara cultural yang harus kalian tahu. Dan bagi kita kayak kita bilang gini, kita aja nggak sampai seperti itu untuk bahasnya. Terus kenapa sih Michelle sampai bisa bahas kayak gitu? Nah itu ini anakku pertanyaanku pribadi sih. Satu, I had nothing to lose. Really, I didn't start off with like so many followers, so I didn't have anything to lose. Dua, I just wanted them to humanize people of Palestine aja. Soalnya kalau misalnya kita ngebahas manusia, secara manusiawi itu kita tuh siapa sih? Kita adalah makanan kita adalah budaya kita adalah mungkin baju-baju nasional yang kita. Pakai. You know, like how come we are not discussing that? Like, okay, you have your political views, but can you also appreciate that we're human? We're both human. We both laugh. We both cry. We both love the same jokes, maybe. We both watch the same shows, maybe. Kenapa nggak pernah melihat dari situ? Sedangkan orang kalau misalnya ngebahas isu-isu seperti Palestina, mereka secara langsung itu ditarik. Langsung kita melihat orang-orang Palestina as a politics. Atau nggak politik, atau nggak agama, atau nggak, pokoknya apapun itulah mungkin. Yeah, but we're not looking at it from an aspect of pain. And if we looked at like, kalau misalnya gue menyakiti lo, terus lo komplain, oh gue disakitin gitu kan, masa ya sih lo nggak boleh ngomong, itu sakit gitu. Itu kan gila. Yeah, that's right. Oke, ngerti. Nah kalau Mamat nih, gimana Mamat kan juga punya gun shop? Punya Mamat kan. Kenapa Mamat ini ditanya kemanusiaan saya yang menghancurkan kemanusiaannya? Tapi itu ceritanya gimana? Kenapa bisa sampai? Itu sahabatnya Ustadz Felix, Abdur memang. Gak apa-apa, saya kumpulin di akhirat, saya tuntut satu-satu. Mereka saling menuntut ya, Abdur sama Mamat ini. Terima-terima aja di dunia kan, tabungan buat di akhirat. Tapi kan Mamat juga punya platform. Mamat kan dikenal sebagai seorang yang selama ini kan di komik, lalu kemudian kayak ngelucu, lalu kemudian kayak punya platform untuk ngomong juga ke orang. Nah, selama ini juga dipakai untuk menyuarakan tadi kan ya, humanity, tentang kebenaran, keadilan. Also human di captionnya, tadi gue baru cek. Iya, karena human coy. Iya maksudnya dari dasarnya percampuran manusia di kehidupan saya itu udah terlalu ekstrim, banyak gitu. Misalnya apa aja? Misalnya, saya ada Arabnya, ada Papuanya, ada Malukunya. Iya. Ada Malukunya, ada nenek saya. Jadi nenek saya masuk Islam, nikah sama kakek saya Cina. Oh, ada Cinanya. Cina. Tapi nggak kelihatan sih. Brother. Bukan. Kakek saya bukan di sayanya. Ini kakek punya saudara. Iya. Punya saudara. Yang ini yang nikah sama iya. Apa gitu lah, tapi tinggalnya sama kita juga gitu. Jadi tahu tuh mitos-mitos Cina, jangan duduk di bawah di depan pintu karena kenapa? Makan harus di jam segini karena kenapa? Mandi tidak boleh lewat dari jam begini karena kenapa? Hafal semua, hampir tulis buku saya. Semuanya itu percampurannya dia udah aneh kan? Udah aneh. Udah aneh gitu. Terus kemudian asimilasi budaya. Kuliah di Jogja, terus kemudian di fak-faknya sendiri kuliah banyak sekali teman-teman dari Jawa, dari Batak, dari Cina ada nggak? Banyak dong. Banyak banget. Jepang bahasanya diajarin bahasa Jepang, bahasa Jepang. Jadi udah aneh kalau seandainya justru ketika di sekarang melihat orang bahas kemanusiaan harus A, harus B, harus C, harus D. Emang di kehidupan mereka nggak ada ya gitu. Maksud aku kaget gitu, justru shock dengan
kita memulai humanity itu dari nol lagi gitu loh. Padahal itu kan kehidupan sebenarnya. Apa ya? Apa yang bikin kita digres sejauh itu sampai orang tuh ngerasa kayak punya kubu-kubunya berdasarkan karena terlalu individual menurut saya ya. Ini spesifik di Indo apa bukan? Di Indo doang. Di Indo doang. Ini kita bahas Indo. Karena semakin ke kota pembahasannya semakin kemanusiaan. Berarti semakin modernnya sesuatu kemanusiaan makin hilang. Semakin modern kemanusiaan. Nah, ini sepertinya punya opini dan siap untuk menjadi outspoken. Nggak tahu ya. Yeah, I feel like we've regressed as human beings. Tapi di luar itu ya, kalau misalnya kita ngomong di luar, propagandanya tuh sangat banyak. There's a lot of Western propaganda. It is in movies, it's in music. Every time an Arab person is portrayed, they're usually portrayed as terrorists. Yeah. And they're far from it because you're also forgetting kalau misalnya di sana di Palestina atau di Arab lah di mana Lebanon pun, there's a lot of Arab Christians. Yeah, of course. And Western media do not want to portray Arab Christians. Yeah. The oldest church in Lebanon is still very orthodox. They're still ringing the bells. But no, Western media doesn't want to portray that there are Arab Christians because they just want to portray Arabs as terrorists. But definisi teroris itu apa? Balik lagi ke uang menurut gua. Berarti masuk. Berarti semakin propaganda. Berarti semakin orang bercerai-berai lah istilahnya gitu kan. Ada propaganda yang berusaha untuk ngasih standar propaganda ganda. Itu berarti media, internet. Nah, berarti sama kita. Semakin majunya sebuah tempat, informasinya semakin terbuka. Semakin bercerai-berai karena propaganda. Oh, berarti, mungkin bukan informasi. Saya kan internet 10.000 1 jam. Zaman di Jakarta 1.000, 2.000. Itu pun bayar loading. Jadi nggak ada tuh propaganda. Sebenarnya menurutku justru karena pembatasan informasi kali ya. Pembatasan informasi itu 1, 2 orang tuh udah nggak mau baca. Oh, itu benar. People just don't want to read history anymore. Like mungkin kalau misalnya lo meluangkan waktu untuk baca sebuah buku sejarah dan kita melihat kolonisasi lah di Indonesia, jangan jauh-jauh, di Indonesia aja. Zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang menyerang. Kalau misalnya kita lihat di Cina waktu itu, there was a cultural revolution before it was like a bit because it came to the communists. My grandparents were still in Shanghai at the time. So for me, it's how can we go so far without being able to know these things? Kita tuh kebanyakan TikTok lah atau kebanyakan dansa-dansa, kebanyakan apa, sedangkan informasi seperti itu tuh harusnya kita mendalami. And you know what? We're just not using our brains anymore. It just seems like if you wanted to learn something, you can. You just don't want to. And you know what's the irony? Apa? Di Islam, ayat pertama yang turun, the first verses is like read. You know, jadi ada perintah yang disuruh pada setiap orang muslim adalah baca. Tapi ironinya adalah orang-orang muslim mereka benar-benar malas untuk baca. I don't think it's just Muslim. I think it's everybody. Semua, makanya balik lagi. Apakah ini semua, kalau what you saying itu adalah power and capitalism. Power capitalism has obviously been part of, in my opinion, is part of a propaganda machine. Because the less people know, the more you can manipulate them. That's just like basic manipulation tactics. Even kenapa di channel kita ya, even sama chef aja bahasnya kayak gini, propaganda, pemerintah. Gila sih. Wah, biasa kok, bukannya gimana. Tapi emang kalau misal, okay, fine, kita nggak usah ngomong kayak gitu. Have you ever dealt with narcissistic people? What's their number one modem? What? Manipulasi. They just manipulasi and toolnya gaslighting. Kan? Of course. Manipulasi tools, gaslighting itu tool. But they also take you away from your family. Bener. And singular and put you in a group so that you can no longer talk to your family. That's how narcissistic people work. Bener. They're predators. Bener. You really don't think America's a predator? So you know, kita sama-sama pakai baju putih. Jadi kita satu tim. Makanya lu timnya Raymond. Lu bantu Raymond dong. Gun shop. Nggak bisa nih. Saya masih translate, masih Bahasa
Subtitles please, tolong subtitles ya. Intinya gini, ya subtitlenya buat penonton, buat saya kan. Tapi gini ya, ini pemikiran Michelle, ini bahkan gak ada pada politisi loh. Ya. Ini aku heran, ini chef. Nah makanya benar. What do you read, Michelle? Tapi menurut gue ada faktornya. What are you cooking? Western culture bikin dia lebih kritis dan lebih dibanding Indonesia. What do you read? Al-Quran? Yes. Don't say like I haven't. I've read like a couple of verses. They're in English, bukan di dalam Arabic. I mean, to be fair, my dad was a Buddhist and then he became Christian and then he became Muslim. Huh? Yeah. Father? My Similar dad, to my dad. Yeah, but my mom remained a Christian. Okay. Because they got divorced. And you know, my dad, when I was younger, he would sit us down and be like, I think it's time for fasting. And we're like, cool, let's do it. So that's why kalau misalnya anak gue kayak, gue mau, I want to try fasting. I'm like, sure, if that's what you want to do, I'll support you. I'll wake up at 4 a.m. to, you know, untuk bangun, untuk bikin makanan. Terus kasih lo makan gitu, ya gue juga rela, karena gue juga sayang sama anak gue. I think toleransi is not, gimana ya ngomongnya? Yeah, just in English. Gak apa-apa, nanti kita bantu translate lagi. Iya. Tolong host berdua ya. Lebih support saya ya. Ya, setiap ini. Sama ini gini. Kita kayak acara-acara hari Minggu aja bahasa Inggris. Oh iya. I don't even know how to say it in English. Tolerance is not. Tolerance is not. It's not apa ya? Rigid. Yeah, rigid. It's not rigid. Tolerance is flexible. It's evolving. You know, like it's understanding. Oh, you feel pain. I feel pain too. Oh, you have to pray. You and I pray a different way. Yes, empathy. I see apa? I see you. Ini kan sebenarnya paham. Ini kan sebenarnya dari semua pembicaraan ini tuh kemunduran kemanusiaan. Kemunduran manusia adalah merasa empati selektif. Ya. Karena dibuat cerita propaganda bahwa lu harus selektif dalam empati lu. Maybe. Nah, setuju atau enggak Bapak Gunshop? Setuju. Tapi sebenarnya di sini ya, sorry ya. Aku mau highlight di Indonesia dulu ya. You know, di Indonesia itu juga masih berlaku diskriminasi. Yes. Pasti. Contohnya misalnya ya, mohon maaf nih. Di dalam kepalaku dan ketika aku lihat banyak orang-orang, itu masih berlaku kayak kalau semakin timur Indonesia, itu kayak semakin mereka kayak nggak punya pendidikan. Iya nggak sih? Iya. Mamat pernah merasa kayak gitu nggak sih? Merasa sih, ya kan mengalami juga, bukan hanya merasa. Diperlakukan kan sekolah begitu. di sana ya. Iya. Pasti. Itu terlihat sekali dengan ketika waktu awal kuliah di Jogja yang kemudian bertingkat, punya fasilitas bagus. Saya bingung memanfaatkan, berarti kan artinya ada gap di sana. Dan maksudnya perlakuan orang terhadap Mamat kan juga hampir begitu sangat. Kan? Saya mau berantem sama orang terus. Gara-gara dianggap bahwa kayak uncivilized. Betul. Tapi kan karena mungkin memang jiwa komedi itu ada dan selalu tumbuh ya. Jadi lucuin aja. Aku lucuin aja. Jadi setiap apa yang masuk aku ketawain bareng gitu. Jadi nggak pernah yang sampai masukin hati, kecuali dia tingkatannya itu bukan sebaya, bukan teman atau apa. Kalau dosen gitu, kalau ngomong salah nggak terima aku, karena harusnya kan enggak. Dia lebih ngerti. Iya, tapi kalau teman aman. Tapi bukannya itu yang terjadi juga di dunia, in the rest of the world. Racism. Mereka label orang, lalu kemudian mereka kasih tahu ini orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu, seolah-olah terus kemudian kita harus benci sama orang itu. Sebenarnya ini yang terjadi di dunia kan? Xenophobia. Apa tuh xenophobia? Xenophobia is like making xenomorph. No, they're afraid of you morph into a racist person, and then you remember when COVID happened? Yeah. Everybody was racist to Chinese people and said like go back to Wuhan. Oh yeah. Asian hate. It happened across the US. Yeah. Also, I've never been to the US. I've been to the US once. Oke. Berarti solusinya gini, kalau misalnya diskriminasi masih terjadi di semuanya, di mana orang tutup sebelah mata soal kemanusiaan nih, nggak mau berempati, kita harus cari cara untuk mengasimilasi dengan universal language. Dan kenapa kita ngelakuin ini kan sebenarnya gue ada beberapa universal language. Food salah satunya. Yes. Ya, that's why. Nah, hebat. Music. Bagus kan bridge gue. Bagus. Music. Komedi juga. Komedi juga universal language gitu. Jadi kayak kita mesti cara mutlaknya untuk ngegabungin ini semua ya melalui universal language and you through food, which is tadi belum dijelasin ini apa makanannya? Mamul.
Mahmud gimana? Nama makanan Mahmud. Salam pemirsa, hari ini kita makan mamat. Bukan. Mamat bahasa Arab jadi mati ya. Oh iya. Mamat means that. Mamul gitu loh. Kayak how do you see apa yang kalian lakuin selama sehari-hari secara profesional? Influence comedy, food dan teman-temannya. Dan apakah itu cara kalian untuk menggabungkan kemanusiaan di Indonesia? Ya, kalau gue sih ya, secara pribadi gue pernah bahas di video gue pertama. Semua manusia tuh yang duduk untuk makan, kita tuh duduk untuk we're here to enjoy the food. Yeah. We don't see the food and go like, is this Arabic? I'm not eating it. But somehow we see people and we can make judgments like that. That's not fair. Why can't we see human beings the way we look at food? So I see you like a woman version of Sanji. What's that? One Piece. Oh no, I also don't know any references. I'm so sorry. Yeah, but that's the language. If you kalau kamu nggak bisa melakukan itu pada makanan, kenapa kamu lakukan itu pada manusia? Kecuali kalau pertanyaannya ini babi bukan? Oh ya itu dia. Itu beda. Kalau misalnya kita kayak kalau misalnya gue ngasih misalnya Ustadz babi, mungkin itu intention gue nggak baik, lo ngerti nggak sih? Kecuali kalau Michelle nggak tahu, aku tetap akan menghargai. Ya oke, tapi kalau misalnya, but if there's an ill intention, then obviously I'm probably being racist. Iya, bener. Ya. Harusnya jangan bilang. Jadi nggak ada dosa. Kan nggak tahu orang udah dicampur. Makan terus dia bilang itu babi gitu. Iya, gitu. Gue pernah sih sebenarnya ngasih makanan lagi makan bareng gitu, terus gue lupa yang itu tuh ada babi. Terus dimakan sama dia. Terus temen gue pernah ngomong, kalau misalnya Muslim itu nggak tahu itu babi, biarin aja, jangan dikasih tahu. But the guilt was killing me. Yeah, so you told him. No, I didn't. Boleh. Tapi siapa namanya kita kasih tahu sekarang? Bapak siapa namanya? Temannya Michelle yang pernah dikasih makanan. Bukan di restoran ya. Bukan di restoran. Tapi gimana? Karena lupa Respon ya. yang baik harusnya gimana kalau gitu? Respon yang baik. Kita nggak tahu nggak sengaja nih udah kemakan nih, gitu loh. Respon yang baik tuh apa? Istighfar lah. Minta ampun. Kita yang makannya. Iya. Istighfar. Kalau yang makan kan nggak dosa. Kan nggak tahu. Yang makan nggak apa-apa, kasih tahu tapi tunggu udah habis. Udah habis baru kasih tahu. Enak nggak gitu? Tadi enak nggak? Kasih salah. Tapi bukannya sama ya, kayak tadi food itu adalah bagian daripada education. Bukannya komedian juga bagian daripada education? Karena awalnya bagian dari storytelling. Iya. Betul. Awalnya komedian itu kan dari politics. Iya, Abu Nawas dan lain sebagainya juga itu bagian daripada syair ya, sastra zaman dulu itu kan mengkritik ke penguasa gitu digunakannya. Iya. Termasuk komedi pertama kali muncul juga dari situ gitu. Sampai udah nggak ada bahasa yang paling tajam, ya udah kita pakai bahasa yang paling lucu deh. And you know fable. Siapa tahu. Fable, you know, the story about animals. It's itu dibuat untuk menceritakan tanpa harus kemudian berbahaya. Menceritakan tentang kondisi ketidakadilan. Suatu hari ada raja singa jahat sama ini ditemani oleh hakim serigala. Yeah, that's the first propaganda. Digituin lah istilahnya, makanya munculnya komedi. Tapi kalau komedi itu harus mencerdaskan atau apa, ya balik lagi orang cara memberi informasi, apakah informasinya baik atau enggak. Enggak sih, komedi itu kembali ke personal menurutku. Iya, misalnya kayak saya latar belakang kayak begini, saya akan menceritakan apa yang saya tahu, tapi orang lain mungkin beda gitu. Benar. Opini, pendapat juga beda-beda gitu. Tapi cara memberikan informasi tapi informasi dari satu sudut pandang saya gitu. Dan sekarang itu jadi penting banget. Bukan menjadi yang paling benar kan? Iya. Tapi penting banget untuk menyampaikan itu karena sekarang orang cuma mau dengar kalau itu menarik bagi dia. Betul. Saya tuh pernah ada ngisi sesuatu ya di di salah satu universitas kan. Tentang inilah komedi dan public speaking lah. Terus kemudian ada wartawan ternyata yang ikut kelas itu gitu. Terus dia tanya, kenapa sekarang mereka kesulitan untuk menulis berita dengan laku. Sementara orang penduduk sekarang cari berita malah dia ke komedian gitu. Betul. Tinggal bikin aja judul mereka bahas ini. Kenapa gitu kita yang sekolah bertahun-tahun gitu malah masyarakat aku bilang, sekarang gini deh, coba Anda tulis berita ekonomi, BBM naik tinggi karena harga barel dunia bla bla bla. Masyarakat di kelas nggak mau baca. Siapa yang mau baca? Maksudnya gue orang tuh nggak mau baca. So now we have to kind of
water it down to the basic level so that people can understand. Oh, ini loh yang dimaksud dengan isu ini. Komprominya. Dibikin lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna. Nah, itu yang kita lakuin. Hal yang sulit ini kita bawain ke bahasa sehari-hari. Dan secara tidak langsung itu pun radikal. That's right. That's radical to do that, which is wild. No, berarti dia udah analoginya udah kebaptis radikal juga nih. Iya. Oh iya. Soalnya maksudnya gue gini, kalau misal lo baca kontrak dari pengacara, itu kan bahasanya kan rumit banget. But it's made to be complicated so that you get confused. Of course. So supaya kita tetap perlu pengacara. Iya. Supaya kita harus pergi ke sekolah untuk mengerti sebuah kontrak. But apa ya, gue mau ngomong apa? Just say it in English. Intinya sekarang intinya udah effed up lah. Dan generasi kita banyak udah effed up. No, I disagree. I think this generation, the next generation will be better than us. Soalnya mereka tuh beneran mau baca. I'm Team Michelle. Ya mana? Gen Z. Gen Z, Gen Alpha, Gen Z. There's a data. Gen Z itu lebih banyak membaca daripada kita 3 kali lipat. Tapi masalah di mereka adalah algoritma. Karena mereka akan dihadirkan informasi, distraksi yang dipaparkan dan yang mereka suka aja. Mereka nggak ada pembanding. Nah, kok kontradiksi jadi soal gitu. Jadi gini, tadi kalau informasi dari TikTok tapi untuk textbook mereka membaca 3 kali lipat lebih daripada kita. Masa sih? Iya, ada datanya. Benar. Yang mereka cari sendiri ya. Yang mereka, and also like my son is 9 years old, right? If he doesn't understand something, he'll ask ChatGPT. Dan dia bakal, dia mungkin nggak bisa baca, but he'll just play it and be like, and he'll listen to it and he'll listen to the explanation. Dia bakal balas, I still don't understand it. Can you explain it to me for a 9-year-old? Dan dia bakal duduk dan mencerna informasi itu. Dan yang paling mudah kejadiannya di Palestina itu. Anak-anak kecil itu lebih paham daripada kebanyakan orang tua. Tapi di Palestina, there are the highest literacy rate in the world. In that region. They are 99.9%. Almost all penduduk di Palestina itu bisa baca and dan mereka kebanyakan S2, S3. Karena mereka harus keluar dari Palestina untuk bisa hidup. Jadi mereka harus sekolah. Terusan. Ada yang PhD, ada yang jadi dokter, ada yang engineer, ada yang jadi nurse. Itu tuh semua tuh di bidang yang itu. Dan tahu nggak, Ray? Problematika informasi tadi. Kalau kita yakin bahwasanya tadi di awal kemanusiaan itu menjadi hancur karena kurangnya informasi yang benar, maka itu dilakukan parah-parahan di sana. Jadi culture-nya dihabisin juga. Culture-nya dihabisin, dan culture itu paling mudah dilihat dari apa? Baju sama makanan. Makanan pun diambil sama mereka. And by the way, I'm not making this up. This is well documented. Tahun 1930, can I say the word? Pokoknya yang zolim. Oke. Ya, dari sisi yang sananya mengeluarkan cookbook how to assimilate and make Palestinian food. Of course. It's like the Dutch coming to Indonesia, how to become more Indonesian. Lo harus makan sambal. Belanda ke Indonesia tutorial cara Hey, kita harus kita I'm starting to liking when he's worrying. Jangan lu channel gua. Sweating. So lupa lagi tadi bahasa apa? 1930s itu mereka keluarin buku cara memasak makanan Palestina, bahan-bahan apa aja yang dari. Tapi benar nggak isi bukunya? Benar, aku pernah lihat. Recipes from Palestine. Jadi dia ngajarin. Dia mengklaim gitu. No, it's not mengklaim. It's literally bukan merubah. Nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Cuman harus didalamin. How to blend in. Soalnya kan mereka kan datang World War II, Perang Dunia Kedua. Itu mereka datang ada beberapa yang kita ngomong Ashkenazi Jew, right? Which is Russian, Polish. Itu kan bule, bro. Iya bro. Bule datang ke Palestina like, what's up bro? I'm part of this land. You're white. Jadi like these white people are like, look at me, I am also part of this land. Intinya ini memaksakan proses asimilasi ke culture-nya mereka gitu. Yes. Jadi kalau misalnya baik. I see bro.
Jadi dulu caranya adalah memaksakan diri gitu. Untuk bilang ini cara jadi. Yang saya bingung tadi buku ini tuh siapa yang ciptain? It's issued by the authority. Dari sana. Dari yang mana? Dari otoritas dari sana. Pihak sana yang kita boleh sebut. Iya. Voldemort. Oke, kita bilangnya Voldemort mulai sekarang. Iya, Voldemort. Voldemort. Bukan Harry Potter. Gitu. He who has he who cannot be named. Iya. Terus lanjut ceritanya gimana? Jadi ya dia ambil ininya. Dia ambil culture-nya, dia bilang this is mine, ngambil bajunya juga. Semuanya bahasa pun yang dari Arabik itu you know, like yalla is apparently is a Voldemort-ish word. Tolong ya editor mendengarkan. Yalla. Wallahi. Yeah, that's right. Karena gini ya, kalau kita bicara tentang culture, they even destroy the trees, you know. Yeah. Yeah, the olive trees. Oke, kita ngomong dari sisi sejarah ya. Kayak pohon untuk mereka tuh part of them. It's part of them. It's like your dad has passed it on to your hundreds, dad and the way and correct me if I'm wrong. Pohon itu penting lah untuk culture mereka. Tapi the way Arabs live in the land itu tuh diketahui oleh belakang namanya. Iya bukan? Jadi mereka tuh bisa hitung berapa generasi yang ada di tempat itu. So you can date back maybe 40 generations of that tree belonging to them. Okay. And it's been destroyed in front of your eyes. Oke. Mereka hancurin pohon-pohon ini. Dibakar di depan. We're talking about olive trees ya. Harus di depan orangnya. Kadang-kadang ada yang 200 tahun dihancurin di depan muka orangnya. Jadi bayangin, aku bisa relate. Jadi baru-baru ini ibuku ngasih kepada aku satu tanaman, anggrek darat. Dan dia bilang ini punya oma. By the way, omaku kemarin sekarat pas dia kasih itu. Oh my god. Ustadz, itu warisan satu-satunya buat Ustadz. Sekarang omaku sudah gak akan ada. Terus mati itu anggreknya. Anggreknya sekarang berbunga banyak sekali. Oh my god, gue kira mati. Terus aku bilang ke grup keluarga ini punyanya oma. Maka itu ada traits kepada aku. Maksudnya ada pengaruh kepada orang. Maksudnya makasih ya udah jagain anggreknya oma. Padahal itu anggrek nggak seperti zaitun, nggak seperti olives yang bisa 100-200 tahun, dan mereka punya banyak sekali kenangan di situ. Dan itu harus dihancurin di depan mata orangnya. Dengan tujuan untuk ngancurin mental. Oke, I wanna sambungin ini. Kayak pohon zaitun itu ada harvestnya. No. Okay. Every year there's a harvest for this olive tree. Soalnya it's a plot of land and there's a lot of olive trees. So then mereka akan duduk bersama untuk nge-harvest olive oil. Harvest olive oil itu sekaligus. Jadi mereka kayak di sana santuy-santuy sambil makan, sambil dansa, sambil makan dan minum. While the men start harvesting olives. Habis itu mereka cerna untuk bikin fresh olive oil. By the way, fresh olive oil gue pernah terima dari sana. It's so good. Terus dari hasil fresh olive oil itu mereka bikin di Palestina ya, mereka bikin masakan namanya musakhan. That musakhan is made out of fresh olive oil. Dan itu tuh it's basically roti yang dibuat namanya tabun bread, and then it's with like sumac and onions and lots of olive oil. So it's drenched in olive oil, and then they bake the chicken with olive oil dan spices ini di dalam kayak pizza oven lah, kayak gitu. Dan mereka makan. It's like harvest of the olive oils menghasilkan makanan seperti musakhan. Dan itu aja diambil. Culture-nya diambil intinya dengan gunanya untuk dengan mungkin mereka segampangnya kayak that's cool, I'm gonna take it too. Gitu. Padahal there's like a history, ada sejarahnya, ada kayak kenang-kenangan dari mereka. Tapi saya relate ini berarti. Ini kayak sagu di Papua. Boleh cerita, tolong. Sagu. Ya kan pada akhirnya kan makanan pokok berubah jadi nasi di Indonesia. Ini lebih aman untuk channel saya. Harusnya justru lebih aman. Sagu. Lebih gimana ceritanya? Iya, misalnya kayak begitu kan. Artinya ada budaya yang sehari-hari memakan sagu. Itu punya kenangan. NTT makan jagung. Mereka bikin olahan-olahan makanan dari jagung, tapi dari Jakarta tiba-tiba menyuruh untuk kita harus waspada naikin pertanian dan semua harus makan nasi. Orde Baru kan. Sehingga sagu ini udah tidak lagi menjadi makanan utama. Nah, sementara sekarang turun, yang sulit duluan adalah wilayah sana. Karena dia nggak punya lahan pertanian, dia harus impor dari Sulawesi. Itu relate ini. That's called itu namanya weaponizing food, which
merinding aku. If you look at the history of like colonization around the world, the way colonization works is they come to your land and they give you something else so that you will start growing that, and then all of the other crops that you as an indigenous person grows, itu punah. That's how you overtake a nation. Through their food, through medicine. Jangan jauh-jauh deh kalau misalnya kita lagi ngebahas Amerika Serikat, kan dulu kan it was Indians, right? They came in there and they introduced sugar. What happens? They get diabetes because they're not used to sugar. So a lot of these Indian tribes, indigenous people, they got diabetes. Banyak they introduce illnesses, penyakit. Penyakit pernah? Pernah juga di saya. Ya jangan bukan lo. Enggak. Ya. Enggak pernah. Tapi kalau kita ngomong asimilasi, penyakit pun diasimilasi. Itu asimilasi yang buruk ya artinya. Tapi semuanya dengan tujuan untuk menguasai, intinya kan kayak gitu. Iya. Karena gini, menurutku culture itu adalah akar. Culture itu akar. Religion, culture itu kan satu part. Itu kan adalah akar. Kalau itu dicabut, dia harus cari akar yang baru. Ya betul. Jangan ini. New Zealand. Let's talk about New Zealand. When they came into New Zealand, there was indigenous people. Do you know what they did to the children? They taught the other culture. No. They took the children and put them into a Christian school. I see. And this happens not just in New Zealand. This happens in Canada. Inuit people to this day kadang-kadang ada yang lahirin, itu anaknya langsung diambil. Biar bisa So they cut bener gak sih namanya katekisasi? Apa yang namanya yang kayak di brainwash untuk memeluk satu kepercayaan gitu? Bukan. I don't think. I think it's not to brainwash them. It's just to rip them away from their origins. That's right. It happens also in the Aborigine in Australia, also Indians in America. It's happened around the world. Kok kalian ini sejarah banget ya? Because kalau Saveris gue ngerti, agama dan teologi itu dalam sejarah gitu. You're a chef. I read a lot. You read a lot. Apakah sambil memasak, sambil baca buku ibu-ibu di kampung gitu kan? Gue tuh baca. My first literature I read when I was about 13. Because my dad orangnya suka membaca. Dan dia selalu bilang, lo harus baca. Dan akhirnya gue tuh orangnya sering baca. I read Jean-Paul Sartre when I was like 14. I read like all of these like Nietzsche and blah, 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 blah. I was reading Albert Camus when I was like 9. I did not understand anything. But yeah, you know, when I read it back, I'm like, oh, okay. But I basically, I read a lot. And I also seneng banget kalau misalnya gue tuh belajar sejarah, karena tuh sejarah akar-akarnya tuh kemana-mana, bukan di satu tempat aja. Bener. Satu metode yang dipakai misalnya di Jakarta akan dipakai lagi di tempat yang lain. It's called the Jakarta method. There's a book of that about that too. Keren. Karena translate udah belum? Jadi gini. Paham ini? Iya, udah paham ya. Soalnya TOEFL saya 300 ya. Tetap rendah ya. Rendah sih. Jadi kalau di Cina itu kan jelas ya. Bapakku dulu bilang ke aku bahwasanya, Lik, kamu boleh hemat perkara apapun kecuali makan sama tidur. Karena orang Chinese sangat appreciate terhadap makanan. Dan yang amazing adalah ketika aku masuk Islam, di dalam Islam tuh penghargaan kedua setelah keimanan itu makanan. Oh iya? Penghargaan kedua setelah keimanan itu adalah makanan. Yang ketiga, kesehatan. Karena kesehatan di bawah makanan. Karena makanan itu bisa sampai sejauh itu pengaruhnya bagi manusia. Oh, makanya Ustaz Falik passion banget so food. Iya, betul. Makanya karena itu pengaruh banget sebenarnya sama apapun yang terjadi di dunia. Karena makanan itu penting. Is food hedonistic? Enggak. Tergantung kalau foodnya yang Is caviar not hedonistic? I think semua bisa jadi hedonistic if you LV tapi. Oh sengaja belt LV, jam Rolex. Kalau antitesis bro. Kalau kita taruh itu di tempat yang nasi salah. Padang. Dia belum endorse kita. Oh iya jangan. Sensor. Nah, jadi artinya kalau ditaruh tempat yang salah itu jadi hedonis. Tapi kalau menurutku ditaruh tempat yang benar itu bakal jadi sangat bagus sekali. Maka orang bilang kan gini kan, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat jadikan kamu jadikan sebagai makanan kan gitu kan ya. Artinya kalau ada orang terus kemudian balik lagi tentang masalah geografi tadi, apa yang Michelle sampaikan itu buat aku merinding karena gini. Ternyata lokasi itu sepenting itu terhadap culture orang. Dan orang nggak bisa ganti culture dia kalau dia bukan indigenous people. Nah, kan gitu kan ya. Nah, makanya ketika contoh misalnya ya, ketika ada orang aku
aku pernah diajarin sama seseorang gini, kalau kamu pergi ke satu tempat, makan makanan setempat, itu akan membuat kamu sehat. Belakangan ketika aku belajar tentang baca-baca lah tentang mikrobiologi, ternyata mikrobiom itu tergantung dengan makanan apa yang kita makan di tempat itu. Betul. Jadi kalau sagu ya makan sagu, dia bisa sehat di situ. Kalau dia makan yang lain, itu akan potensi mikroba yang berkembang bukan mikroba yang diperlukan di daerah itu. Orang bule datang ke Indonesia langsung mencret-mencret, kok kita fine-fine aja. Itu kan gara-gara mikrobiom juga. Kita kan udah terbiasa dengan. Kita ke Eropa makan roti mereka keras begitu. Ya Allah, ini apa sih? Ini apa kok jadi makanan? Tapi itu penting buat mereka. Gitu, dan kita harus adapt dengan makanan di setempat kan. Iya. Gitu. Benar sih, benar. Tapi kalau diseragamkan itu yang menjadi masalah. Itu jadi masalah. Karena kita tadi membuang culture orang. Gitu. Nah, dengan semua perbedaan dan ekstrim kiri kanan, ada kepercayaan yang gimana cara proses asimilasi yang benar menurut kalian? Gimana cara biar nggak regress nih kemanusiaan, bisa orang saling berempati walaupun ada perbedaan culture, perbedaan apa, let's see, set aside, apa harus pure set aside capitalism, pure set aside hedonism, nggak realistis kan tinggal di zaman modern civilization ini gitu loh. Approach kalian dalam memanusiakan kemanusiaan itu gimana caranya? Mamat dulu. Gun shop. Kalau saya ya, Ya karena saya sudah lahir dari tempat yang kayak begitu ya, yang dimana lingkungan rumah saya aja gereja Katolik, ke rumah nenek saya Pantekosta gitu. Jadi udah hafal banget lah gitu. Tapi menurut saya kalau kita kembali dari sudut pandang agama, justru itu asimilasi paling benar dan tidak akan ada pembanding lain gitu. Agama. Iya, misalnya kayak setahu saya Ustadz nanti tolong dikoreksi. Pertama kali Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah mengumpulkan kabilah-kabilah ini, berusaha untuk membuat mereka menyatu. Rasul itu apa ya? Rasul itu prophet. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu buat mereka menyatu dulu. Bahkan itu di awal ya. Kabilah is tribes. Iya, suku lah. Suku. Itu di awalnya. Di akhirnya pidato terakhir, ceramah terakhir, khutbah terakhir menekankan itu juga. Orang Arab tidak lebih baik dari yang bukan Arab, orang bukan Arab tidak lebih baik dari yang bukan Arab. Setara. Kalian semua sama, kalian semua setara. Yang ini iman dan takwa, selesai. Yang paling bertakwa di antara kalian. Bayangkan loh, itu awal dan akhir. Jadi awal menerima wahyu dan di akhir setelah sudah hampir wafat itu lagi ditekankan, Kak. Dan itu yang selalu diulang di doa-doa kan. Jangan buat perpecahan. Betul. Ya Allah, saya minta supaya umatku jangan terpecah. Menangis ketika memikirkan umatnya akan fitnah sini sana. Ini semua kan about itu tadi, asimilasi. Anjay. Menurutku ya. Iya, jadi kalau ketika kembali ke sudut sana, bagaimana kisah misalnya Bilal dihina oleh Bilal bin Rabah ya, dihina oleh sebuah kelompok, lalu kemudian Abu Bakar ya, siapa yang Abu Zar Al-Ghifari, yang suruh untuk kepalanya ditaruh di bawah, kamu injak ya, dia berkulit hitam, orang kulit putihnya disuruh di bawah untuk diinjak karena dia dihina sebelumnya gitu kan. Dia tidak mau, tapi nggak apa-apa supaya mereka lihat bahwa kita sama gitu. Jadi pelajaran-pelajaran itu ini penting gitu dibandingkan kita pakai memakai satu misalnya dari Amerika lah taruh, tapi kita tahu mereka nggak menjalankan itu gimana. Ngerti. Teori dari Eropa, standar Uni Eropa. Big ini humanity about, come on. Kalian nggak valid. Lu udah ketularan sebelah. Come on baby. Come on baby, let's go. Apa ya? Itu Britney Spears. Tahu ya. Come on baby one more time. Tidak valid gitu loh. Makanya hit me one more time, baby one more time. Dari mana tiba-tiba liriknya come on baby one more time? I thought it was hit me baby one more time. Jadi gak valid menurutku. Gak bisa dibilang bahwa ini kiblat kita adalah humanity, kita melihat humanity di Eropa. Iya, oke. Humanity di Eropa itu selektif tau. White supremacy. Karena udah white supremacy. Ini menurut saya teman-teman, sekali lagi siapapun yang mau silahkan terserah. Tapi aku sepakat kalau seandainya memang humanity in Europe is white supremacy. Ya benar. Jadi I'm better than you. Mereka tidak tinggal dengan orang-orang yang berbeda loh. That's right. Baru di sekarang kan imigran itu, pada dulu enggak gitu.
Tapi konyol, mereka they want all immigrants to go back to their country, but they need immigrants to live. Who's doing all their menial jobs gitu? Yang kerja di restoran, yang jadi dishwasher, itu kan semua imigran. Bahkan beberapa negara mau memberikan subsidi kalau imigran datang dan jadi warga negara sana. Aneh. Jadi, apa? Maksudnya tidak valid, dan yang lebih aneh lagi, they all want everyone to go home. Kayak misalnya di Australia, you experience racism in Australia. Go back to your country. Why don't you go back to your country? You're not even from here. You're not even native. You're not Aboriginal. Oke, berarti solusi asimilasi yang paling top adalah agama. Karena menurut saya, kalau saya tapi agama bisa disalahgunain sih. Aku sepakat. Iya, benar sepakat. Ini bagus, ini politisasi nanti pasti sepakat. Agama bisa disalahgunakan. Aku sepakat, tapi agama maksudnya Maksudnya Mamat aku ngerti agama dalam arti informasi yang benar. Iya. Informasi benar tuh ada di Alkitab aja pun ada, love your neighbors. Very, very basic. Jesus hung out with people that in today's world he would never we would never hang out with. But Jesus hung out with those people. That's why dia akhirnya because all the ini sumpah ini chef ini pusing sih saya. Saya juga. So let her cook. Iya. Maksudnya dia tuh asimilasi dengan orang yang orang lain tidak mau asimilasi dengan mereka. Does that make sense? Ya, benar. Orang-orang yang hung out with people other people did not want to hang out with. Orang-orang yang direndahkan di masyarakat, dia berasimilasi dengan mereka. Dia didakwahkan dengan dikabarkan dengan cara yang sama kayak gitu-gitu. Iya, maksud saya tadi informasi yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dari agama ya. Kalau kita berbicara prophet, ya udahlah. Mau pendapat siapapun gak bisa orang ini nabi yang ngomong gitu kan. Betul. Terus kemudian kita bagaimana melihat tingkah lakunya nabi, bagaimana bermuamalah dengan masyarakat Yahudi. Begitupun di Kristen mungkin ada pendapat-pendapat lain. Langsung gitu, nggak usah gini aja sih sebenarnya simpel. Misalnya lihat terus kemudian dia menyingkirkan orang lain dan merasa dia yang paling oke di agama, maka udah nggak usah dipakai gitu. Jangan bertahan karena takutnya adalah yang mereka pakai bukan agama, bukan narasi agama, tapi yang mereka pakai adalah nafsu, idola terhadap siapa yang ngomong. Jadi bukan ke agama juga dong jatuhnya. Mereka hanya melihat, wih Ustadz Felix nih ganteng banget nih. Anak ajaib nih, 2 hari gak tidur nih. Pasti apa yang dia ngomong pasti benar gitu. Itu salah, it's wrong. Yes, it's wrong. Wrong, bro. Tapi semua agama tuh ngajarinnya tuh compassion, right? Compassion, all religion teaches about compassion, teaches about empathy. So kalau misalnya kita lihat dari orang lain, orang yang gak mau percaya atau gak mau merasa compassion atau empati itu, mereka kan munafik sebenarnya. Mereka you don't want to feel compassion, but you also don't want to you don't want to eat pork. It's kan munafik gitu. You cannot pick and cherry pick what you want out of religious teaching. If Jesus says love one another, why can't you just love one another? Damn. Bener, bagus. Ini kita banyak bahas sebelumnya. Artinya dulu apa tadi? Yang aku dengar cuma demnya tadi. Iya, aku di dem paham. DAMN kan. Enggak, maksudnya kita banyak orang di agama tuh cherry picking, cuma ngambil yang mereka mau aja. Bisa kayak gitu. Then what happened to loving your neighbors? Then what happened to what else is there? Hang out with the girl out. Kalau di Kristen kan ada 10 Commandments. Let's not go 10 Commandments. 10 Commandments is Old Testament. Let's do New Testament. Which is after Jesus. After Jesus. Love one another, forgive your neighbors. What was it? Kalau di Al-Quran kayak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Is that Old Testament or New Testament? New Testament, of course. Ustaz lebih tahu daripada yang Kristen gue mau ketawa. Mantan Kristen bener. Kan alumni soalnya dulu udah cobain babi. Karena gue timekeeper. Soalnya gue tahu nih ini 3 bertiga kalau ngomong masih nggak berhenti di bisa 2 jam nih. So let the women do the conclusion. Apa conclusion? Soalnya belum ditutup. Tadi kan agama. Kalau gue cuma bagi moderator tanya-tanya. So kita pengen tahu sebenarnya tukang goreng. Apa yang Michelle paling pengen perjuangkan sih sebenarnya? What the ideals were? Well, idealsnya sih sebenarnya tuh basic aja sih. Like we are all human. We all feel the same level of pain. We all feel love gitu. Like if you just look at each other from that lens, I don't think you will go very far. I think you will feel love for your neighbors because if you put yourself in someone else's shoes, doing that itu udah big step.
because the problem is this. Kalau misalnya gue nggak mau pakai sepatu lu sama sekali, itu bukan empati. Itu cuman kayak but to wholly put yourself in someone else's shoes, it's a big step. That's like putting yourself in a situation. Yeah, if that happened to me, what would I feel? Itu aja deh, like, oh yeah, if that happened to me, how would I feel? What will I feel? Will I feel sadness? Will I feel happiness? Masa orang lain nggak boleh merasakan itu? Berarti you speak from your heart, you know. Masya Allah. Masya Allah. It's left us speechless. Jadi memang. Is anybody gonna cry now? Yeah, of course. Ngerti, jadi bisa nangis. Ya. Semua dari hati. Kamu mau apapun yang kamu rasa, kamu harus tahu bahwa orang lain juga pengen merasakan hal yang sama. Simple, singkat, padat, jelas. 300. Paham. 300 is zero, bro. 300 tuple is zero. Jadi no, what comes from heart sampai pada hati juga. Oh serius? Setengahnya. Oke. Apa yang dari hati sampai ke hati. Iya. Jangan lupa ya teman-teman nih yang lagi ngerasain risih di Indonesia sampai di tahap apatis, siap saling membenci. Sabar. Kalian kuncinya adalah baca. Oke, kalau misalnya lo nggak mau baca, disamain aja deh. Kalau misalnya dia rasa sakit, apakah kamu bisa ngerasa sakit? Oke. Nah, masalahnya kadang-kadang orang rasa sakit, kita rasa senang. Iya. Di Indonesia itu. Pikirin dong perasaan pejabat-pejabat ini. Merasa sakit kita, hati kami sama dan dia rasa sakit, kita akan teriak mampus tuh. Akan gitu di Indonesia ini. Kita harus kurang baca. Ini koruptor tuh hidupnya susah loh. Gitu-gituan kan. Iya, lihat tetangga susah aja. Di Indonesia. Oke. Tapi it's very insightful, I think. I think we left it on the penonton ya. We leave it to you guys buat saling beropini. Ini open forum. Ya. Kalau ada yang mau komen gak ngerti karena bahasa Inggris, tapi aku terus terang aku sangat bersyukur pada hari ini aku bisa dapat insight dari Mamat, aku bisa dapat insight dari Michelle. Dan itu thank you so much. Terima kasih. Welcome to the Radical Team. Ini jam berapa sekarang? 5 menit lagi. Oke. 3 menit lagi kan? 8.06 kan? Iya, 5 menit lagi. 5 menit lagi kita bisa mencicipi. Itu udah masuk oven kan? Sudah masuk oven. Sudah. Aman. Siap. Terima kasih. Masing-masing. Satu mau pulang dibakar masing-masing. Enggak, ini udah langsung siap dimakan. Oke. Thank you very much Michelle. Bye. Terima kasih. Bye. See you guys next video. Bye. Nantikan album M2 ya. Mamat Michelle. Damn, the title of that album is Damn. Iya, Damn. M2M sudah ada loh. Oh iya. Sudah ada. Makanya kita M2. M2. Kurang M-nya lagi ya. M2. See you guys.